Hari yang telah kita nanti-nantikan akhirnya segera tiba. Penentuan pengisi tahta kosong UFC Lightweight akan segera ditentukan. Ini bukan sekedar pertarungan perebutan sabuk semata, melainkan sebuah gebrakan yang akan merubah total skema jalannya narasi dua kelas sekaligus, kelas Lightweight dan kelas Welterweight. Islam Makhachev menyatakan menanggalkan sabuk UFC Lightweight-nya dan naik ke kelas Welterweight usai Jack Della Maddalena merampas sabuk juara UFC Welterweight dari Belal Muhammad. Dan Ilia Topuria naik ke kelas Lightweight dengan tujuan bukan untuk sabuk, melainkan untuk mengejar Islam Makhachev. Oleh karena itu, usai memenangkan sabuk UFC Lightweight ini, ia berambisi untuk kembali naik lagi ke atas dan mengejar sabuk UFC Welterweight. If Islam becomes the welterweight world champion, for sure I'm gonna push for that shot also, and I will move to the welterweight division. Kemanapun Islam pergi, akan terus dia kejar. Itulah mengapa pertandingan di akhir pekan ini sangat menarik. Terlalu besar pertaruhan Ilia Topuria dengan membawa narasi segila ini. Karena untuk bisa ke sana, langkah demi langkah harus Ilia lewati terlebih dahulu. Dan di langkah pertamanya ini, yang akan menjadi lawannya memperebutkan sabuk UFC Lightweight bukanlah lawan yang sembarangan. Dia adalah sang raja finisher dan mantan raja dari divisi ini, Charles "Do Bronx" Oliveira. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur, dan selamat datang di Fight Week UFC 317 Topuria versus Oliveira. Dalam video sebelumnya yang bertajuk Islam Makhachev bukan juara UFC lagi, kita sudah membahas detail mengapa Ilia Topuria dan Charles Oliveira bertanding memperebutkan sabuk UFC Lightweight yang asli, bukan interim. Dan mengapa juga Islam harus menanggalkan sabuknya, padahal sebelumnya ia bilang ia tidak akan melepas sabuknya. Jadi yang belum nonton, bisa langsung ditonton videonya ya. Tapi menambah dari video tersebut, akhirnya terungkap juga apa yang menjadi pembahasan Hunter ketika terbang langsung ke Dagestan untuk bernegosiasi dengan tim Islam. Dilansir dari podcast Adam Zubairaev, Umar Nurmagomedov mengungkapkan bahwa Hunter, matchmaker dari UFC, percaya bahwa Ilia mempunyai pesona bintang yang luar biasa dan akan menjual banyak sekali tiket. Untuk itu, UFC ingin mengamankan jalan bagi Ilia Topuria. В Инстаграме, что в Махачкалу, в Дагестан прилетал Хантер Кэмпбелл, это вот правая рука Дана Вайта, наверное, второй человек UFC, можно сказать, который принимает решения. Вообще для всех это какое-то удивление было. Как? Потому что нигде он никуда не летал. Да, мы сами были. Не, вот как он попал и почему он вообще прилетел, как это получилось? Он из сам прилетел. Ну такой, знаешь, как он очень сильно погружен в работу, и это тот человек, который сделал бой Хабиб Конор. Он такой человек, который большой фанат. Как я понял, он очень большой фанат именно боев. Большие бои хочет делать. Он прилетел, и он, я не знаю, честно, я не знаю, это можно говорить или нет, но они хотели, чтобы Ислам поднялся. Они хотели из Топурию чемпиона в 70 килограмм сделать. Это не потому, что Ислам хочет наверх подняться, а потому, что они хотят его чемпионом там видеть. Потому что они думают, что он будет продавать бои. То есть сам Хантер, представляешь, прилетает к тебе и просит, поднимись. Ну вот план был такой, если выиграет Белал, Ислам должен был защищать пояс 70. Против Белала. Против Ильи 70 килограмм. Но сейчас, когда Белала уже там нету, Ислам 77 поднимется, будет двойным чемпионом, иншаллах. Слушай, Ислам, не отказываясь Ислам от не того. хочет, Ислам не хочет отказываться, он хочет подраться 70. Я так понимаю, Ислам же может тогда, получается, забрать пояс 77, вернуться в свой вес с поясом и стать двойным. В принципе, Oleh karena itu, narasi dunia seolah sudah menyurati bahwa Ilia Topuria akan menang besok di UFC 317. Tidak hanya dari promotor, dari odds bandar, maupun dari kepercayaan Ilia Topuria sendiri yang berkata dia yakin untuk bisa meng-KO-kan Oliveira di ronde pertama. Tapi apa benar akan semudah itu? Pertanyaan yang selalu muncul dari pindahnya seorang fighter ke kelas lain adalah apakah powernya masih sama, apakah speednya masih sama, dan apakah ketahanannya masih sama. Ada beberapa fighter yang sukses karirnya setelah naik kelas berat. Contohnya Robert Whittaker yang sebelumnya bermain di welterweight dan pindah ke middleweight. Di kelas lebih atas ini ia justru menjadi juaranya. Namun ada juga kasus di mana fighter justru hancur karirnya setelah naik kelas berat, seperti Darren Till. Di kelas welterweight dia tidak terkalahkan sampai perebutan sabuk melawan Tyron Woodley. Tapi setelah naik ke middleweight,
ia justru terus mengalami kekalahan sampai akhirnya dikeluarkan dari UFC. Sehingga ini kembali kepada tubuh dari atlet itu sendiri. Apakah ini perpindahan berat yang dipaksakan atau memang sesuai dengan tubuhnya? Alasan Ilya pindah kelas berat adalah karena ia sudah tidak kuat lagi memotong ke kelas featherweight. Untuk itu, berarti di kelas baru ini ia seharusnya menjadi lebih sehat dan tentunya menjadi lebih berbahaya. Lalu bagaimana dengan power dan speednya? Ketika Conor McGregor masih merupakan juara UFC featherweight, tinju tangan kirinya selalu bisa menewaskan lawan-lawannya sekali sentuh. Tapi ketika dia naik ke kelas lightweight, powernya mungkin masih sama. Namun, lawan-lawannya yang memiliki bobot lebih ini jadi lebih bisa menanggungnya. Kita bisa lihat perbandingan langsung duel Conor versus Dustin di kelas featherweight dan Conor versus Dustin di kelas lightweight. Di kelas featherweight, tinju kiri Conor menggetarkan kepala Dustin tiap kali mendarat, sehingga Dustin bisa ia kalahkan hanya dalam satu ronde saja. Namun dalam rematch mereka di kelas lightweight, tinju kiri Conor banyak mendarat telak. Namun tubuh Dustin yang lebih berisi ini membuatnya mampu menelan pukulan tersebut. Dan semakin dibuktikan dalam triloginya di mana Conor kalah untuk kedua kalinya. Di kelas featherweight, power Ilya sudah tidak perlu diragukan lagi. Ketika dunia mengatakan dia bisa menidurkan Alexander Volkanovski karena Volkanovski baru saja di-KO-kan Islam, di pertandingan selanjutnya Ilya langsung membuktikan dengan meng-KO-kan seorang Max Holloway dan menjadi satu-satunya orang yang bisa meng-KO-kan seorang Holloway. Yang jadi persoalan dari seorang Charles Oliveira adalah nyaris di semua pertarungannya lawannya pasti bisa memukul jatuh dirinya. Dari Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje, hingga Islam Makhachev. Namun Charles Oliveira bisa selamat dari 3 nama pertama karena ketika ia jatuh, 3 nama tadi tidak berani meladeni Oliveira di bawah. Dikarenakan jiu-jitsu Oliveira yang sangat tajam. Yang berani meladeninya di bawah hanyalah Islam karena Islam yakin grapplingnya di atas Oliveira. Dan terbukti, Oliveira kalah dikunci di bawah. Sehingga untuk bisa menang mengalahkan Charles Oliveira tidak hanya dibutuhkan pukulan yang kuat, tapi juga grappling yang matang. Dan Ilya Topuria memiliki dua hal tersebut. Meskipun sekarang orang mengenal Ilya Topuria sebagai knockout artist, bela diri awal Topuria justru dari grappling, yaitu Greco-Romano Wrestling yang kemudian dilanjutkan dengan Brazilian Jiu-Jitsu. Di Brazilian Jiu-Jitsu pun Ilya Topuria sudah menyandang sabuk hitam. Bahkan di 7 pertandingan pertamanya, ia peroleh melalui kuncian. Dan 6 diantaranya selesai cukup di ronde pertama. Barulah di tahun 2019, Ilya menyadari dinamit yang berada di tangannya. Dalam Brave CF29, Ilya Topuria berhasil merasakan kemenangan knockout pertama dalam karirnya. Ia menidurkan Stephen Gonçalves di ronde pertama. Setelah itu, latihan Topuria semakin difokuskan untuk mengungkap potensi terpendam dalam dirinya, sehingga terlahirlah Ilya Topuria yang kita kenal sekarang. Charles Oliveira mungkin memiliki pengalaman bertanding 2 kali atau bahkan 3 kali lipat darinya. Ilya Topuria baru bertanding 16 kali, sedangkan Charles Oliveira sudah 45 kali. Namun bagi Topuria ini tidak jadi masalah. Dia bersama timnya selalu melakukan riset mendalam, sehingga di setiap pertandingan selalu terlahir Ilya versi yang lebih baru, lebih tajam, dan lebih komplit. Sekarang kita bahas Charles Oliveira. Charles Oliveira merasa Ilya Topuria terlalu meremehkan bukan hanya dirinya, namun semua jajaran UFC lightweight. Narasi publik selama ini adalah Ilya Topuria akan meng-KO-kan Charles Oliveira. Padahal, Charles Oliveira juga punya kans untuk balik meng-KO-kan Topuria. Justin Gaethje, monster brawler UFC lightweight yang sudah merasakan ratusan baku tumbuk ini saja, mengakui bahwa seumur hidupnya, tinju yang paling keras yang ia rasakan adalah strike telak dari Charles Oliveira pada pertemuan mereka di UFC 274 lalu. Ia berkata, ia belum pernah merasakan pukulan seperti ini. Namun selain tinju dari Oliveira ini, satu lagi senjata yang pasti keluar dan perlu diantisipasi oleh Ilya Topuria adalah head kick Oliveira yang tidak main-main. Head kick selalu menjadi senjata ketika melawan lawan yang lebih pendek, seperti yang Islam lakukan pada Volkanovski dulu. Tendangan dari Oliveira sudah tidak perlu dilakukan lagi. Head kick Oliveira ini pun sudah pernah menelan korban, yaitu Beneil Dariush. Banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi dalam matchup liar ini. Ketika orang-orang berkata Ilya Topuria sangat mungkin meng-KO-kan Oliveira, jawabannya tidak juga. Sebaliknya, Oliveira pun punya potensi untuk meng-KO-kan Topuria. Begitu juga dengan submisi. Banyak yang bilang Charles Oliveira sangat mungkin mengunci Ilya Topuria. Tapi sebaliknya juga, kemampuan grappling Ilya Topuria tidak main-main dan mungkin akan balik mengunci Charles Oliveira.
Sehingga jawabannya hanya akan dijawab di UFC 317 besok. Gimana prediksi kalian? Dan di akhir pekan ini, tontonan kita pecinta combat sport tidak hanya UFC 317 saja. Satu hari sebelumnya, tanggal 28 Juni 2025, Beyond Combat akan menggelar Beyond Combat Showbiz 5 dengan partai-partai seru yang tidak kalah panas. Prasetyo versus Samuel Tehuayo, Jordan Boy versus Amarul, Surya Dharma versus Puriwat untuk memperebutkan sabuk WBC Youth, rematch James Mokoginta versus Pawicaya, Velmi Sumaihe versus Tsunami Tenkai untuk memperebutkan sabuk WBA Asia, Brian Lawitan versus Kabilan Jelevan, Redo Rocky versus Werian, Danar Ilmawan versus Ramdhani Londo untuk memperebutkan sabuk kick striking nasional kelas bantamweight, Putra Abdullah versus Rahmat Gozali, Jaden Bahtra versus Andi Cobra untuk memperebutkan sabuk ICBA nasional, dan ditutup dengan duel yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, Jackson Carmela versus Aziz Kalim untuk memperebutkan sabuk kick striking nasional kelas lightweight. Jadi kalian yang ingin nonton, jangan lupa beli pay-per-view-nya di video. Demikian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.